itu disebutkan bahwa ada natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Contohnya Mas, contohnya. Nah, di situ ada 5. Nih kalau misalnya besok ya Mbak, aku dapat di Lebaran tuh aku dapat hampersnya tuh isinya iPad gitu Mbak. Itu kira-kira dapat gak sih? Gimana Pak untuk natura kenikmatan yang diterima dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Halo, kembali lagi bersama saya Novina dan rekan saya Anin di Tech Talks, podcastnya Tech Center PK Instan. Aku mau nanya nih. Iya, apa Mbak? Ngomong-ngomong, kamu pernah denger nggak istilah natura dan kenikmatan? Natura dan kenikmatan. Belum pernah ya Mbak. Kenikmatan apa sih itu Mbak? Jadi natura dan kenikmatan itu adalah salah satu bentuk imbalan yang diberikan ke pegawai atau karyawan selain yang bentuknya uang. Jadi kan kita taunya kalau karyawan kan dikasih gajinya uang nih. Iya. Ternyata ada bentuk lain nih. Oh, ternyata ada bentuk yang lainnya ya Mbak ya. Oh, terus kan tadi katanya bentuk yang lainnya nih. Terus bedanya si natura sama kenikmatan tuh apa sih Mbak? Teman-teman pasti kepo juga ya. Apa sih bedanya natura sama kenikmatan ya kan? Nah, ini teman-teman, selama 30 menit ke depan kita bakalan ngebahas bareng tentang regulasi perpajakan yang terbaru nih, khususnya tentang natura dan juga kenikmatan. Di sini tentunya kita nggak sendirian, ya kan? Ini kita ditemani seorang yang sangat luar biasa Mbak. Aduh, siapa tuh? Beliau ini adalah narasumber kita, seorang penyuluh pajak di KPP Pratama Pondok Aren, yaitu Bapak Harmoko. Selamat siang kawan Tech Center. Iya, kawan Tech Center. Kawan Tech Center. Oke, gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Anin, Mbak Novina. Iya. Oh ya Mas, mau nanya nih, kemarin itu kan kebetulan kayak tanggal 31 Maret itu kan puncaknya lapor SPT tahunan orang pribadi ya. Nah itu gimana sih Mas di KPP Pondok Arennya gitu? Apakah rame gitu atau gimana? Jadi kemarin kan memang tanggal 31 Maret bertepatan dengan libur panjang ya. Panjang, itu di benar, weekend benar. kan Di ya, Mas? weekend juga. Jadi apakah tetap rame Mbak Anin ya, tetap rame. Kita kemarin di hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 30 dan tanggal 31 Maret KPP Pratama Pondok Aren buka dari jam 8 sampai jam 12. Tetap buka khusus untuk melayani pelaporan SPT tahunan. Luar biasa Dan banget ya dedikasinya. Antusiasme dari wajib pajak juga sangat tinggi. Jadi sangat banyak yang datang sampai jam 12 masih ada lagi. yang datang. Sampai ngantri-ngantri gitu ya Mas ya Sampai berarti. ngantri. Sampai sore ya Mas berarti. Sampai jam 12 lewat masih ada wajib pajak yang datang. Oh iya. Oke nih, mungkin dari kawan-kawan Tech Center di sana ya Mbak ya. Itu udah agak kepo-kepo. Ini sebenarnya nih podcast bahas apaan sih gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulik bersama tentang natura dan juga kenikmatan. Kalau kita ngomong-ngomong tentang SPT nih Pak, yang tadi udah disinggung juga sebelumnya, natura dan juga kenikmatan itu kan kalau nggak salah juga dilaporkan di SPT ya Pak ya? Iya, dilaporkan kan? di SPT. Nah sebelumnya itu nih sebenarnya apa sih pendefinisian atau arti dari si natura dan juga kenikmatan ini? Bedanya antara dua itu apa sih? Iya, Mas? bedanya kenapa harus gitu? Kok dibedain? Iya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Natura dan kenikmatan. Nah, natura dan kenikmatan itu kita harus membedakan yang pertama dari segi definisinya, pengertiannya. Yang pertama natura. Apa sih sebenarnya natura? Natura yang perlu digarisbawahi di sini adalah imbalan atau penggantian itu dalam bentuk barang
tapi barangnya. selain uang. Selain uang. Oke. Dalam bentuk barang selain uang. Dan ada satu lagi, dialihkan kepemilikannya. Alihkan ke pemilik. Nah, dialihkan kepemilikannya dari pemberi ke penerima. Iya. Jadi ada barangnya itu harus dialihkan ke penerimanya. Itu Iya, namanya oke. natura. Natura. Sedangkan yang dimaksud dengan kenikmatan itu adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk hak. Haknya dalam aja ya, Mas, bentuk berarti ya? haknya aja. Iya. Barangnya masih punya si Masih punya pemberi. situ. Ya, Ya, oke punya oke oke. pemberi. Nah, atas apa? Atas pemanfaatan suatu fasilitas atau layanan yang bersumber dari aktiva. Aktiva apa yang bersumber dari aktiva yang dimiliki oleh si pemberi ataupun dari pihak ketiga. Yang disewa atau dibayar oleh pemberi kepada penerima kenikmatan tersebut. Oh, oke. Terus kan tadi juga dibahas tentang pihak ketiga ya, Mas ya. Contoh dari pihak ketiga itu apa sih, Mas, kalau boleh Contoh tahu? dari pihak ketiga kaitannya dengan kenikmatan, misalnya fasilitas olahraga, ya, dapat fasilitas olahraga. Ya, Mas. Nah, kita kan nggak punya nih Iya. fasilitas olahraga, misalnya pemberinya nggak punya fasilitas olahraga, Iya, kan kita nyewa ke pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah, atas kenikmatan tersebut merupakan objek atau merupakan objek penghasilan dari si penerima kenikmatan Kenikmatannya tersebut. tadi. Oh, alah. Iya. Oh gitu. Oh iya Mas, ngomong-ngomong tadi kan tentang kenikmatan kan contohnya tadi fasilitas olahraga ya. Nah, saya tuh pernah baca tuh katanya kalau natura dan kenikmatan itu dia tuh dikasihnya ke pegawai atau karyawan yang kalangan menengah ke atas. Sedangkan yang kalangan menengah ke bawah tuh dia cuma nerima penghasilan ya berupa uang aja. Nah, terus kaitannya adalah dengan terbitnya undang-undang HPP ini kan natura itu kan mengalami perubahan tuh dijadiin objek. Nah, apakah itu ada kaitannya sama aspek keadilan gitu Mas? Jadi biar si kalangan yang menengah ke atas itu dia naturanya juga dipajakin gitu. Nah, itu gimana Mas? Jadi kaitannya dengan aspek keadilan ya, setiap perubahan kebijakan mesti memperhatikan aspek keadilan ya. Nah, tadi apakah fasilitas atau apakah natura atau kenikmatan hanya diterima oleh kalangan menengah ke atas saja, yang bawah nggak dapat. Nah, sekarang tidak dibedakan nih. Oh, biar adil itu tadi ya, berarti Mas ya. nggak dibedakan yang menerima apakah kalangan atas ataupun yang pegawai biasa, sepanjang memenuhi ketentuan sesuai yang diamanatkan di Undang-Undang HPP dan di aturan terbaru di PMK 66 tahun 2023 ini. Natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai ataupun terima natura kenikmatan itu ditetapkan menjadi penghasilan. Otomatis karena mendapatkan penghasilan, maka si penerima natura atau kenikmatan tersebut menjadi objek pajak penghasilan. Ya, oke. Nah, apakah aspek keadilannya ada? Ya mesti ada. Ya, mesti ada. Baik dilihat dari pemberinya maupun dilihat dari penerimanya. Dilihat dari pemberinya, kalau dilihat dari pemberi di ketentuan terbaru kan si pemberi bisa mengurangkan ya, bisa membebankan atau membiayakan, mengurangkan ke penghasilan bruto dari pemberi kenikmatan atau pemberi natura tersebut sepanjang natura atau kenikmatan tersebut itu ada hubungannya dengan 3M ya. Mesti kalau 3M apa itu, Mas? Mesti kalau ngomong kaitannya dengan pajak penghasilan mesti ada kaitannya dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan itu bisa dikurangkan dibebankan di laporan keuangan dan pengurang sebagai penghasilan brutonya. Kemudian dari pihak penerimanya otomatis karena apa? Karena bisa dikurangkan ya jadi penghasilan dari penerimanya. Jadi di situ matching tuh antara pemberi dan penerima. Biar balance juga ya Mas ya. Juga. Ya udah kayak material akuntansi aja balance-balancean ya kan. Oke. Nah, tadi kan Masnya kayak udah bilang ya kalau
ini tuh si natura sama si kenikmatan ini dia tuh dikenain atau dibebankan ke pajak penghasilan. Nah itu bener nggak sih Mas? Kayak gimana sih detail informasinya tuh kayak mana gitu. Terus ada nggak ya ketentuan yang emang dia tuh membedakan ataupun kayak memberikan si natura ini dia sebagai bukan objek pajak gitu Mas? Ya, si natura ini apakah ada yang bukan objek pajak? Natura kenikmatan atau apa? Adakah yang bukan objek pajak? Ada, Mbak Anin dan Mbak Apa itu, Mas? Novina ya. Ya. Jadi di ketentuannya sudah disebutkan di pasal 4 di PMK 66 tahun 2023 itu disebutkan bahwa ada natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, Contohnya Mas, contohnya. nah, di situ ada 5. Oh, ya. Ya, Yang ada 5. pertama? Yang pertama itu makanan, Oh iya, bahan makanan, bahan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Buat seluruh pegawai. Buat seluruh pegawai ya. Oh, Iya, Jadi iya. intinya makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Nah, ada seluruhnya ya. Ya, Kemudian yang kedua itu ada natura ataupun kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu aja Mas berarti. Daerah tertentu aja. Daerah tertentu maksudnya apa? Agar suatu daerah bisa ditetapkan sebagai daerah tertentu itu harus ditetapkan dulu oleh Kementerian Keuangan yang oleh DJP Oh, ya. ya. Jadi ada permohonannya terlebih dahulu bahwa daerah tersebut termasuk kriteria daerah tertentu, misalnya fasilitas kesehatannya kurang, pendidikannya kurang, transportasi iya, kurang. iya, iya. Nah, itu harus pengajuan dulu apabila memenuhi ketentuan sebagai daerah tertentu atas natura atau kenikmatan yang disediakan itu bukan boleh. sebagai Baru dikasih bukan gitu sebagai ya. objek pajak Iya, ya. iya, iya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang ketiga natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja, ya, harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Contohnya apa? Misalnya pakaian seragam, keamanan, misalnya ya. Ini kaitannya dengan keselamatan, keamanan pegawainya. pegawainya tadi, Namun ya, ini juga iya. sesuai dengan yang ditetapkan dengan kementerian lembaga sesuai dengan peraturan perundangan. Itu juga tetap harus ada ketentuannya. ya, itu juga bukan termasuk objek pajak penghasilan. Kemudian berikutnya itu adalah natura kenikmatan yang bersumber dari APBD, APBN ataupun desa, APBN desa. Itu juga bukan objek pajak penghasilan. Yang kelima, yang terakhir itu ada natura kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, jadi batasannya, Mas? ada jenis dan batasan tertentu. Karena ini ada jenis dan batasan tertentu udah Iya. ditentukan. Juga di yang itu Udah peraturannya. ditentukan sesuai dengan lampiran di PMK 66 ini itu ada 11. Waduh, kok Ya. Banyak banget ya. banyak Ada banget, Mas. 11. Ya. Ada 11 yang bukan sebagai objek pajak Iya. penghasilan dengan batasan tertentu. Contohnya apa? Iya, contohnya. Kita sebutkan 11 Waduh, semuanya atau Kayaknya nggak usah nggak sih, Mbak? Contoh-contohnya Iya. aja deh, Mas. Contohnya ya. Apa aja Ya, deh. Contohnya 2-3 yang- boleh lah Mas. ya, Nah, contohnya. oke. Karena ini sifatnya adalah 11 ada di lampiran PMK 66 ini yang masuk kriteria ke situ maka bukan sebagai objek pajak penghasilan. Contohnya apa? Contohnya bingkisan. Contohnya bingkisan kaitannya dengan keagamaan. Oh, hampers Ya, lebaran. Iya, besok bingkisan kaitannya dalam bentuk tapi ada dalam bentuknya dalam bentuk makanan, minuman kepada seluruh karyawan. Jadi seluruh karyawan Ya. kaitannya dengan hari besar keagamaan itu bukan sebagai objek pajak. Oh, alah. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, bingkisan yang selain hari besar keagamaan itu ada batasannya. Tadi kan jenis dan batasannya tertentu ya. Iya, tertentu. Nah, untuk bingkisan selain hari besar keagamaan itu ada batasannya, diterima oleh pegawai tapi ada batasannya. Dalam setahun itu tiap pegawai maksimal 3 juta. Waduh, masih mati. Maksimal 3 juta. Berarti itu kumulatif gitu ya, Mas? Kumulatif. Jadi misalnya Iya, iya.
Januari dapat penghargaan ya misalnya nilainya 2 juta. Karena masih di bawah 3 juta berarti kan masih bukan objek. Ya, ya. Kemudian Februari dapat 1 juta. Pas tuh 1 juta dapat berapa? Dapat 3 juta berarti kan pas. Berarti masih belum objek. Nah, di misalnya bulan berikutnya dapat 2 juta. Ya, natura atau kenikmatan dapat 2 juta. Berarti kan lebih tuh, udah lebih Iya, dari kelebihan. 3 juta. Nah, selisihnya 2 juta tadi itu sebagai objek pajak Pajaknya tadi. penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan jenis dan batasan memang di situ ditetapkan ada batasan-batasannya. Contohnya bingkisan selain hari keagamaan maksimal 3 juta. Terus juga ada kaitannya dengan fasilitas olahraga. Oh iya. Ya, ya. Fasilitas olahraga seperti yang disebutkan di Itu ada awal batasannya tadi ada juga ya, batasannya Mas? juga. Batasannya maksimal 1,5 juta, 1,5 juta per setahun. Per setahun, Mas. Ya, setiap pegawai. Ya. Ya, itu batasannya itu. Oh, iya, Kalau Mak. kalau fasilitas tuh berarti maksudnya dia dinilainya gimana sih Mas? Kan 1,5 juta. Nah, misalnya dia dapat voucher ngegame voucher. biasanya. Oh, Contohnya voucher lah ya, Mas. Nah, Iya. contohnya voucher ngegame misalnya di 1 bulan pertama cuman 1 juta, masih di bawah 1,5 berarti kan masih belum Belum kena. kena. Kalau udah melewatin 1,5 itu selisihnya merupakan objek. Iya. Kayak yang tadi ya, Mas. Kayak yang tadi katanya dengan bingkisan selain hari keagamaan besar. Oh iya. Nih kalau misalnya besok ya Mbak, nih aku dapat di Lebaran tuh aku dapat hampers. Hampersnya tuh isinya iPad gitu Mbak. Itu kira-kira dapat gak sih? Kalau kan tidak memenuhi ketentuan yang di sini ya. Kan siapa tahu kan iPadnya udah agak second ya Mas ya. Kayak 3 juta ini kan sabi juga kalau misalnya nggak dikenain pajak ya kan. Karena tidak memenuhi ketentuan di yang jenis dan batasan tertentu. Jadi tetap aja berarti kena. ya, Oh, oke. Sepanjang Oke. tadi hampersnya iPad ternyata apa tuh? Itu kaitannya dengan pemberian natura ya, Iya, pemberian iya, natura iya. ada hubungan dengan kerjaan juga. Kalau ada hubungan dengan kerjaan ya masuknya objek. Objek pajak. Oh ya udah, besok tak request aja mintanya iPhone aja nggak apa-apa. Oke, Mas. Ngomong-ngomong terkait tentang pemberi natura nih. Kalau dari sisi pemberi naturanya itu ada nggak sih natura yang emang dia boleh dibebankan terus atau ada kondisi-kondisi tertentu di mana naturanya itu nggak boleh dibebankan gitu, Mas? Baik, tadi kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan natura kenikmatan. Nanti kan di ketentuannya di awal sudah disinggung ya, bahwa yang bisa dibebankan atau yang bisa dibiayakan di laporan keuangan sebagai pengurang penghasilan bruto itu adalah yang ada hubungannya dengan 3M. 3M tadi Nah, ya. Jadi Tadi yang ya. perlu digarisbawahi di sini adalah 3M-nya tadi. Oke. Sepanjang ada keterkaitan dengan 3M tadi, ya mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, ya bisa dibiayakan, bisa dibebankan. Ya. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak terkait dengan 3M, Tidak ya boleh. tidak Ya. boleh, Oh. ya tidak boleh dibebankan. Tapi bagi penerimanya apakah itu sebagai penghasilan? Sebagai penghasilan. Contohnya seperti iya. apa? Ya, Mas, Contohnya gimana tuh, Mas? misalnya yang ditentukan di PMK 66 ini yang pertama adalah fasilitas berupa olahraga golf ya. Golf, Ya, golf. terus pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan olahraga otomotif. Fasilitas yang diberikan oleh pemberi itu tidak bisa dibiayakan. Ya, tidak bisa dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi pemberinya. Tapi bagi penerimanya Ya. itu tetap sebagai objek pajak penghasilan. Walah, oke. Ini kan tadi udah disinggung tentang yang olahraga gitu ya Mas. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita beralih lagi nih ke pengaruh dari si natura ini terhadap si karyawannya tadi atau si pegawainya tadi sebagai penerima natura dan juga perusahaannya sebagai penerima natura. Sebenarnya pengaruhnya tuh apa aja dan itu tuh efeknya bakal kemana aja sih Mas? Nah, kalau yang tadi ya, kalau kaitannya dengan objek atau bukan objek. Ya. Pengaruhnya yang pertama bagi pemberi ya. Pemberi sepanjang 3M itu kan bisa dibiayakan. Iya.
apabila bisa dibiayakan, otomatis kan bisa mengurangi penghasilan Pajak brutonya, Betul. otomatis penghasilan kena pajaknya kan berkurang dari pihak pemberinya, otomatis Ya. pajaknya ya jadi berkurang karena ada tambahan biaya. Nah dari pihak penerimanya karena sebagai objek pajak ya wajib dipotong, ya Oh, wajib dipotong, dipotong iya, iya. PPh-nya oleh si pemberi kerja. Nah PMK 66 ini kan munculnya kan 2023. Ya, pertengahan ya, Mas. Ya. Baru aja kemarin ya Pak berarti ya. Nah, itu di situ tadi ada batasan yang 11 ya, Iya. ada yang Ya, 11. tadi. Nah, di padahal ketentuannya ini kan terkait dengan natura kenikmatan itu kan berlakunya 1 Januari 2022. Ya. Tapi di yang 11 tadi, 11 jenis dan batasan tertentu atas natura yang diterima, natura dan kenikmatan yang diperoleh di tahun 2022 itu Iya. bukan sebagai objek. Oh, malah bukan sebagai Bukan objek sebagai ya, Mas, ya? objek karena apa? Karena PMK-nya baru terbit di Di tahun tahun 2023. 2023. Oh, iya sih ya. Dan di situ disebutkan di batasan jenis batasan dan jumlah tertentu disebutkan bahwa natura dan kenikmatan yang diperoleh atau yang diberikan di tahun 2022 itu bukan sebagai objek pajak bagi penerimanya. Jadi memang kalau natura dan kenikmatan bagi penerimanya itu dianggap sebagai objek, Iya, objeknya. bagi pihak pemberinya sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang kaitan dengan 3M. Nah, Mas, tadi itu kan dibahas terkait natura itu dari sisi si penerima naturanya sebagai penghasilannya yang dikenai PPh ya berarti. PPh. Nah, itu tuh sama aja kayak pergeseran beban pajak gitu nggak sih, Mas, dari si perusahaannya ke karyawannya gitu. Nah ini menarik ini ya, menarik. Apakah itu ada pergeseran pembebanan pajak nih Iya. dari pemberi ke penerima? Ya, kita harus melihat dari dua sisi tadi. Ya, dari dua sisi. Yang pertama atas natura kenikmatan yang kaitannya dengan 3M itu kan bisa dikurangkan. Iya. Ya, dari sisi pemberinya bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya atau bisa dibiayakan, dari pihak penerimanya sebagai objek itu matching ya. Iya, iya, Ya, itu benar, matching. benar. Balance. Tapi kan ada satu lagi kondisi pada saat tidak kaitannya tidak terkait dengan 3M. Ya. Iya. Dari sisi pemberi bukan sebagai pengurang, bukan sebagai Sebagai biaya, Iya. tapi bagi pihak penerimanya sebagai penghasilan. tetap sebagai penghasilan. Jadi ya tidak mutlak ada pergeseran ya. Dilihat dari kondisi yang tadi itu. Dua kondisi tadi. Berarti emang kayak itu nggak pasti ya Mas ya, kayak ditunggu apakah itu ada pergeserannya atau enggak gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan pergeseran yaitu kalau memang itu murni kaitannya dengan 3M, ya memang kan pengaruhnya di pajak yang dari pemberinya kan jadi berkurang. Ya. Tapi dari penerima kan ada pemotongan pajaknya. Ya. Ya, itu memang kayak ada pergeseran, tapi di satu kondisi itu. Tapi di kondisi yang satunya kan enggak. Karena enggak. apa? Satunya enggak bisa dibiayakan, tapi satunya sebagai objek. Untuk sebagai Ya, objeknya. sebagai objek Oke. PPh. Jadi tidak mutlak terjadi pergeseran meskipun memang di satu kondisi memang terjadi pergeseran dari pemberi ke penerima tadi. Jadi dilihat terlebih dahulu kondisi 3M-nya tadi. Oke. Ya. Nah, tadi kan kayak udah banyak banget ya Mas dibahas. Kalau si natura ini tuh dia bisa mengurangkan dari penghasilannya kita gitu ya. Atau kayak apa sih kebijakan penambahan objek natura ini bisa meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Jadi kan kayak jadi pajaknya yang si negaranya ini kayak lebih besar gara-gara dia motong dari si penghasilannya kita gitu ya Mas ya.
Nah, harapannya dengan perubahan kebijakan ini, kebijakan yang tadi sebelumnya bukan objek menjadi objek, ya, diharapkan ya terjadi tambahan atau peningkatan pajak penghasilan yang diterima oleh negara. Ya. Meskipun tadi kan ada pengaruh juga dari pihak pemberinya, Ya, karena benar, kalau benar, bisa dikurangkan kan berarti kan penghasilannya kan jadi agak berkurang. Nah, benar. dari sisi pemberi juga berpengaruh, dari sisi penerima juga berpengaruh. Tapi harapannya dengan adanya kebijakan baru ini, ya, karena ini termasuk ekstensifikasi tambahan yang tadinya bukan objek menjadi objek, ya, Ya. harapannya terjadi kenaikan pajaknya. Oh ya Mas, tadi kan sempat disinggung tentang Undang-Undang HPP nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tapi pelaksanaannya itu baru diterbitkan PMK 66 tahun 2023 di pertengahan 2023. Nah, maksudnya efek dari apa ya namanya? Penerbitan peraturan pelaksanaannya itu yang baru beberapa tahun kemudian tuh gimana sih Mas? Ya itu tadi disinggung sebelumnya bahwa Undang-Undang HPP udah terbit nih 2021 mohon maaf. Terus habis itu aturan pelaksananya PP-nya PP 55 tahun 2022. Terus PMK-nya 2023. Nah, kaitannya dengan Natura memang ada aturan peralihan ya, aturan peralihan. Natura sebagai dianggap Natura kenikmatan sebagai objek pajak itu mulai berlaku memang 1 Januari 2022. 2022. Namun karena sudah ditetapkan di PMK 66 bahwa Natura kenikmatan yang diterima di tahun 2022 bukan sebagai objek pajak penghasilan. Ya. Karena ketentuan aturan pelaksananya baru terbit di Juni 27 Juni 2023. Nah, dan mulai pemotongannya di 1 Juli 2023 kewajiban untuk melakukan pemotongan. Nah, jadi di masa peralihan ini kalau yang tahun 2022 kan udah clear ya. Tahun 2022 udah clear karena sudah disebutkan di PMK 66 Natura kenikmatan yang diterima di tahun 2022 bukan sebagai objek pajak penghasilan. Udah clear dengan terbitnya PMK 66 ini. Kemudian terbitnya kan di tengah-tengah tahun 2023. Nah, kewajiban pemberinya, kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh-nya itu kan baru berlaku 1 Juli 2023. Gimana Pak untuk Natura kenikmatan yang diterima dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Ketentuannya gimana? Ketentuannya itu bagi penerima karena memang belum dipotong ya, kalau belum dipotong maka atas Natura kenikmatan yang diterima oleh pegawai itu dianggap sebagai penghasilan dan wajib dilaporkan di SPT tahunan pribadi masing-masing karyawannya karena kan belum dipotong pegawainya, karena belum dipotong masuk sebagai penghasilan, tambahan penghasilan. Nah itu nanti tinggal dihitung pajak terutangnya berapa dari tambahan Natura kenikmatan tersebut. Karena memang aturannya terbitnya di tengah-tengah, jadi ada peralihan antara tengah Januari sampai Juni dan Juli ke depan seperti itu. Nah untuk sekarang karena sudah kelewat ya, semua Natura kenikmatan ya wajib dilakukan pemotongan oleh pemberi Natura kenikmatan tersebut. Oke Mas. Tadi kan kayaknya udah banyak banget ya ngebahas tentang ini harus dipotong dari ini, harus gini gitu ya. Kan mungkin kawan-kawan tax center ini kayak nggak cuma dari kalangan mahasiswa aja ya, karena kita kan juga agak menyeluruh ke Indonesia ya Mas ya. Mungkin juga yang dari pegawai ini kayak nggak semuanya tahu tentang apa sih Natura itu. Terus kayak kok tiba-tiba si penghasilanku ini kok undang-undang berkurang gitu ya Mas ya. Nah dari DJP-nya sendiri nih Mas, itu tuh ada nggak ya fasilitas yang emang memudahkan si wajib pajaknya ini mengenali si Naturanya ini, kayak dijelaskan oh ini tuh harusnya gini nih, atau ini tuh gimana gitu Mas? Ada jadi gak? kawan tax center kaitannya dengan
aturan terbaru itu biasanya DJP itu seperti apa kalau ada aturan baru. Jadi DJP itu senantiasa apabila ada aturan baru mesti akan dipublikasikan ya, akan dipublikasikan Di mana Di media baik di sosial. media sosial ya, Instagram. ya, akun resmi DJP itu senantiasa secara cepat disosialisasikan di situ. Kemudian juga di laman di DJP online, di laman di DJP online di situ ada juga submenu peraturan. Ya. Iya. Di situ semua update peraturan ya, Mas, terbaru berarti. update di situ. Update peraturan terbaru di situ update, ada peraturan-peraturan yang misalnya tahun 2023 kemarin kan banyak tuh PMK yang terbit. Nah, itu Iya, bisa iya, diakses benar. di pajak.go.id di submenu peraturan. Peraturannya tadi. Kemudian di instansi vertikal DJP ya, instansi vertikal DJP juga berkewajiban untuk mensosialisasikan ya, untuk mensosialisasikan, apalagi sekarang sudah ada yang namanya penyuluh pajak ya. iya. Ada yang namanya penyuluh pajak, maka berkewajiban menyampaikan aturan-aturan terbaru agar apa? Agar nanti stakeholder kita, wajib pajak kita dapat lebih cepat memahami terkait dengan aturan tersebut. Media sosial bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di Twitter, semuanya disampaikan. Jadi harapannya wajib pajaknya dapat teredukasi lebih cepat dan lebih memahami aturan baru tersebut. Ya jadi emang itu bukan cuman kayak buat anak muda aja ya Mas, berarti ya, kayak buat orang tua nih, karena DJP ini sangat adaptif gitu ya. Jadi emang dari penyuluh pajaknya juga aktif buat memberikan kayak informasi gini, Informasi ya. ya. Oke. Jadi ini bukan bukan iklan ya. Aduh. Bukan iklan. Jadi DJP. memang adanya fungsi penyuluhan dengan adanya penyuluh pajak ini diharapkan nanti apabila ada kebijakan-kebijakan baru dapat tersampaikan kepada stakeholder dengan lebih cepat dan stakeholder dapat lebih memahami. Iya. Oke. Kalau di KPP itu ada kayak kelas pajak gitu nggak sih Mas? Nah, Itu rutin kah atau gimana? ada Mas? kelas pajak ya. Kelas pajak Nah, kelas pajak ada, kelas pajak jadi mengundang wajib pajak apabila ternyata ada aturan baru ya, dari teman-teman dari penyuluh, baik penyuluh maupun non penyuluh, itu melakukan sosialisasi baik melalui kelas pajak secara luring maupun daring ya. Iya, Itu juga bisa ada, dua-duanya. bisa dua-duanya, bisa juga melalui Instagram live Iya, ya, iya, juga benar, Instagram benar juga sih, live, iya. bisa juga lewat YouTube, semuanya. Jadi semua media sosial dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi penyuluhan ini. Termasuk TikTok juga apa Mas? Ada TikTok ada Iya, juga. ini kayak kita live streaming TikTok iya, gitu kan, kayak jualan-jualan gitu kan, Iya. sekalian kita teredukasi bisa. Jadi sebenarnya banyak banget ya media, maksudnya buat menyampaikan informasi ke wajib pajak gitu. Oke, nah kita sudah dapat banyak banget informasi dan pengetahuan nih dari Mas Harmoko terkait natura dan kenikmatan. Nah, untuk menutup podcast kali ini mungkin dari Mas Harmoko sendiri ada closing statement buat kawan Tech Center dimanapun berada. Baik, untuk kawan Tech Center ya, kawan Tech Center kaitannya dengan bahasan ini memang menarik, bahasan kaitannya dengan natura dan kenikmatan. Yang perlu digarisbawahi adalah adanya perubahan ketentuan ya, dari sebelumnya natura kenikmatan yang sebelumnya tidak dapat dibiayakan oleh pemberi, sekarang bisa dibiayakan oleh pemberinya. Kemudian dari segi penerimanya, itu dari sebelumnya bukan objek pajak, sekarang menjadi objek pajak. Nah, itu kemudian untuk kawan-kawan Tech Center semua, Waduh, mau promosi nih kayaknya Mas ya. untuk kawan-kawan Tech Center semua tetap selalu semangat ya, tetap selalu siap dong, semangat Mas. untuk Siap. mengedukasi wajib pajak ataupun stakeholder kita. Oke, itu tadi nih teman-teman closing statement ataupun penutup dari Mas Harmoko. Iya. Untuk kawan-kawan Tech Center semua, kan kapan lagi ya kan dikasih suatu wejangan dari seorang profesional pajak di Pondok Aren ini, waduh.
Nah, dengan closing statement tadi nih teman-teman, itu juga sekaligus menutup perbincangan kita dengan Mas Harmoko ini. Terima kasih buat Mas Harmoko sudah berkenan hadir ya kan Mbak ya di podcast Tech Talk hari ini dan membagikan banyak sekali informasi yang mungkin teman-teman sebelumnya belum begitu ngeh apa sih ini Natura, kok tiba-tiba ada ini sebenarnya apa gitu ya, dan udah membagikan nih banyak sekali informasi yang tadi itu ke teman-teman Tax Center ya kan, udah dijelasin gimana-gimananya. Kami ucapkan selamat bertugas kembali kepada Mas Harmoko. Dan buat penutup nih aku punya pantun. Oh waduh, pantun dulu ya kan. Bilang cakep ya. Iya. Semuanya. Kayaknya sebelumnya bilang cakep udah cakep duluan ya Mbak. Okay. Pergi ke pasar beli ikan teri. Oh cakep. Kasih bonus 2 ikan patin. Artinya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mbak Anin, Sampai Mbak jumpa di episode selanjutnya. Novina. Ya. Terima kasih Mbak Anin, Terima Mbak kasih, Novina dadah. dan Tech Center.